Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Windarto dengan NIM 1011902448 dari kelas HKII. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan saya akan mengangkat 4 topik pembahasan. Dimulai yang pertama, pengertian gerhana matahari, pengertian gerhana dalam perspektif astronomi dan fikih. Yang kedua, gerhana matahari. Yang ketiga, gerhana bulan. Dan yang keempat, saya nanti akan menunjukkan simulasi gerhana matahari total dan gerhana bulan total. Masuk dalam topik yang pertama, yaitu pengertian gerhana dalam perspektif astronomi dan fikih. Menurut perspektif astronomi, gerhana merupakan peristiwa yang terjadi akibat terhalangnya cahaya dari sebuah sumber oleh benda lain. Menurut perspektif fikih, sebagian orang menganggap terjadinya gerhana matahari dan bulan sebagai gejala alam biasa, sebagai fenomena biasa, sebagai peristiwa ilmiah yang bisa dinalar, bisa dilogika. Nah, gerhana sekedar menjadi tontonan menarik yang bisa disaksikan oleh keluarga dan juga tetangga. Namun beda bagi mereka yang merasa tunduk kepada keagungan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana adalah peristiwa penting yang secara gamblang menunjukkan bahwa ada kekuatan yang maha agung di luar batas kemampuan manusia. Mereka yang merasa rendah di hadapan Sang Pencipta akan menadahkan muka, akan menghadap Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Fusilat ayat 37, yang artinya dan dari sebagian tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang serta adanya matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari atau bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Quran surat Fusilat ayat 37. Masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari itu atau kusuf al-sams. Kusuf itu artinya menutupi, maksudnya fenomena alam bahwa jika dilihat dari bumi, bulan menutupi matahari sehingga terjadi gerhana matahari. Nah, gerhana matahari adalah peristiwa atau fenomena alam yang terjadi akibat tertutupnya matahari oleh bulan sehingga cahaya matahari terhalang masuk ke bumi. Nah, gerhana matahari terjadi pada saat ijtima atau konjungsi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa bulan yang ukurannya lebih kecil malah dapat menutupi matahari, cahaya matahari yang masuk ke bumi? Jawabannya adalah karena jarak antara kedua benda langit tersebut. Walaupun bulan memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada matahari, akan tetapi bulan ini dapat menghalangi sinar matahari untuk masuk ke bumi karena jarak antara bulan dengan bumi itu hanya sekitar 3084.400 km, sedangkan jarak antara matahari dengan bumi sekitar 1049,680 km. Logikanya seperti ini. Benda yang letaknya lebih jauh akan terlihat lebih kecil meskipun ukurannya lebih besar, sedangkan benda yang letaknya lebih dekat akan terlihat lebih besar meskipun ukurannya lebih kecil. Begitu. Nah, pada peristiwa gerhana matahari ada dua bagian bayang-bayang bulan, yaitu bagian umbra dan penumbra. Bagian yang gelap dan berbentuk kerucut seperti mengarah ke bumi disebut dengan bayangan umbra, sedangkan bagian yang agak terang yang berbentuk lebar serta makin jauh dari bulan disebut dengan penumbra. Nah, gerhana matahari ini memiliki 3 macam. Yang pertama, ada gerhana matahari total atau kulli. Nah, gerhana matahari total disebut juga sebagai gerhana matahari sempurna. Proses terjadinya gerhana matahari total adalah ketika bulan secara keseluruhan menutupi cahaya sinar matahari yang memancar ke bumi atau pada posisi daerah umbra, di mana pada saat itu bulatan bulan akan tampak sama atau lebih besar dari bulatan matahari. Dan jenis yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian atau ba'dli. Nah,
Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra atau bayang-bayang tadi, bayang-bayang bulan. Peristiwa itu berlangsungnya proses gerhana matahari sebagian lebih lama daripada waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti atau umbra. Nah, proses terjadinya gerhana matahari sebagian adalah di saat bulan saat puncak gerhana hanya menutupi sebagian pada bulatan matahari. Nah, gerhana matahari sebagian juga merupakan tahap awal yang dilalui sebelum terjadinya gerhana matahari total. Kalau bentuk penampakan matahari pada saat terjadi gerhana matahari sebagian adalah terlihat sebagian matahari tertutup bulan dan membentuk sabit besar matahari, seperti itu kira-kira penampakannya. Dan jenis yang ketiga adalah gerhana matahari cincin atau halqi. Nah, proses terjadinya gerhana matahari cincin ini adalah saat puncak gerhana hanya menghalangi sebagian bulatan matahari tepat di bagian tengahnya sehingga tampak seperti cincin, di mana saat itu ukuran bulatan bulan lebih kecil daripada bulatan matahari. Nah, bagian bulatan matahari yang tidak tertutupi oleh bulatan bulan terlihat seperti cincin yang bersinar, yang bercahaya. Nah, topik yang ketiga adalah gerhana bulan. Nah, apa sih gerhana bulan itu? Gerhana bulan merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi ketika posisi bumi terletak di antara bulan dan matahari. Nah, bulan mengelilingi bumi dan di saat bersamaan bulan mengelilingi matahari. Jika ditarik garis lurus pada saat bumi berada di tengah bulan dan matahari, maka bumi akan menutup sinar matahari ke bulan. Nah, gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama, ketika bayangan bumi menutupi bulan dan dalam satu garis lurus. Gerhana bulan ini juga memiliki 3 macam. Yang pertama, gerhana bulan total atau kuli. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan. Nah, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada di tepat di satu garis yang sama. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian disebut juga sebagai gerhana bulan parsial. Nah, gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Nah, sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra bayang-bayang bulan, bayang-bayang bumi, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang bisa sampai ke permukaan bulan, begitu. Nah, yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra, di mana gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra, berada di daerah bayang-bayang, sehingga bulan masih dapat dilihat dengan warna yang suram, begitu. Nah, poin yang keempat adalah video simulasi gerhana matahari total dan gerhana bulan total. Baik, ini merupakan simulasi dari gerhana matahari total, di mana gerhana matahari total terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi seluruh cahaya matahari. Nah, dari gerhana matahari ini terbentuklah umbra dan penumbra. Bayangan umbra itu bayangan kerucut bayangan inti, dan penumbra merupakan bayangan kabur di luar bayangan inti. Ini jika saya zoom, ini akan tampak seperti ini. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Nah, ini yang saya pegang ini sebagai bulan, di mana arah revolusi bulan bergerak dari barat ke timur, seperti ini. Nah,
Revolusi bulan menyebabkan terjadinya perubahan posisi pada bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan terletak dalam satu garis lurus. Nah, saat terjadi gerhana bulan, seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai bulan. Seperti ini, dan juga akan timbul umbra dan juga penumbra. Di kerucut ini merupakan umbra, dan di sekitar sini bayang-bayang ada di sini itu namanya penumbra. Sekian video simulasi gerhana matahari total dan gerhana bulan total dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.